بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة من يد تعلم وتعليم الذكر والتذكير والنفع والانتفاع خصوصا إلى الوصول كتاب كتاب الشيخ محمد النووي وحفظ الله بالعلم محمد الحدث عن ميزان النبي علي بن علي محمد بن حسين الرشيد جميع شيخنا ومعلمينا ووالدينا ولكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأنت المسلمين سمعت والمؤمنين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftaul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kajian kali ini kita akan membahas masih berkenaan nasihat yang ada di dalam kitab Nashihul Ibad di halaman 23 di nomor 10. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Thalathatu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ilal masajidi fit dhulami wa mut'imul ja'i. Dalam pembahasan kali ini dikutip daripada satu hadis yang menerangkan tentang salah satu peristiwa yang ada di hari kiamat nanti. Apa peristiwa tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan daripada seluruh makhluk ciptaannya atau hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu pun yang bisa melindunginya, entah itu pakaiannya tidak ada, atau pelindung daripada atap atau atas yang bisa melindunginya, yang bisa melindunginya itu juga tidak ada. Atau bahkan sesuatu yang bisa membuat dia tenang. Nah, jadi gelisah saat itu. Banyak di ayat Al-Quran itu diterangkan bagaimana disebutkan seandainya pun ada orang tua yang menyusui anaknya, datang hari kiamat itu maka dia akan melemparkan anak yang dia susui tadi itu, saking takutnya. Nah, gitu ya. Jadi huru-hara yang ada di hari kiamat. Bahkan dikatakan bahwasanya matahari nanti juga ada di atas satu jengkal di kepala mereka masing-masing. Ya, artinya begitu panas, panas mendidih mungkin ya matahari ini. Ya, ini musim kemarau aja yang ada hujannya aja, aduh, panasnya biar ya, panasnya sudah jadi, apalagi huru-hara yang ada di hari kiamat nanti itu kayak apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasul SAW menerangkan betapa huru-hara itu Allah Subhanahu wa taala jadikan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada hamba-hambanya. Ya, memberikan kepada hamba-hambanya keselamatan. Allah memberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan. Di mana dia mencari naungan perlindungan itu saat hari kiamat datang sama dia matahari di atas kepala sejengkal. Ya, huru-hara yang begitu berat Allah Subhanahu wa taala siapkan. Mungkin dia pernah ada yang menemui dulu pula di Banjarmasin pernah terjadi kerusuhan tahun berapa? 1900
97 ya. Nah itu 98 ke 97, 98 ya. Itu kayak apa? Kejadiannya cuma di satu tempat aja. Cuma yang heboh sampai sekarang ya. Mungkin ada tetangganya, ada keluarganya saat itu. Apalagi mereka yang ada di tempat saat itu mungkin ya. Nah ini hari kiamat semuanya mereka akan merasakan, bahkan jauh daripada itu lagi, bukan hanya kebakaran, tapi matahari ada di atas kepala mereka sejengkal. Nah saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, memberikan naungan ya, mudah-mudahan kita semua selamat ya nanti. Ujar Nabi, 3 golongan ini diantaranya yang mereka mendapatkan naungan Allah, yaitu daripada naungan arasnya Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya. Jika kau berdoa tiap hari nanti berdoa kita, ya Allah mudah-mudahan sebagaimana hidup di dunia ini nyaman, naung, beisi rumah, beisi mobil, beisi artinya pakaian, nah kalau melindungi, mudah-mudahan karena di akhirat lengkap juga. Nah itu berdoa Allah ya. Pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat itu al-mutawaddi fil makarihi, yaitu orang yang berwudu fil makarihi, di dalam keadaan yang tidak disenangi ya. Artinya apa? Fi awqatil masyaqqah, di dalam waktu-waktu yang sulit, wahya awqatul barad asyadid. Nah, itu kata ulama, pada waktu yang sangat dingin, musim dingin menggigil, apalagi dia ada posisinya di puncak kah, di atas gunung kah, musim hujan kah. Nah lalu seseorang hamba ini masuk waktu sholat, dia tetap mengambil air wudhu walaupun dalam keadaan dingin, walau dalam keadaan susah, mata lagi kalat-kalatnya nyaman kuring, hendak bangun sembahyang subuh musim dingin, tapi seorang hamba ini memaksakan bangun mengambil air wudhu untuk sholat. Ini adalah hamba Allah, termasuk di dalam golongan yang nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nyaman lagi guring, dingin bana harinya enak gitu. Nah banyu lagi kada deras jalannya, lalu meninggalkan wudhu, meninggalkan sholat, ada berupaya untuk mencari, untuk berwudhu tadi, karena mungkin jaraknya atau kemalesan yang menghalanginya tadi. Jadi ya, inilah sifat-sifat orang yang dia tadi itu di hari kiamat menemui huru hara yang semacam itu tadi ya. Jadi balasan sebenarnya dari Allah ketika seorang hamba itu bersusah-susah hidup di dunia di dalam ibadah kepadanya, maka Allah akan membalas ketika di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik, yang jauh di dalam pembalasan Allah daripada kebaikan selama dia hidup di atas dunia. Wal mashi fil masajid fid dulam, yang kedua adalah golongan
orang yang berjalan ke masjid, mendatangi masjid, fidzulami dalam keadaan gelap gulita. Nah, berarti ini kalau tidak sholat subuh atau sholat isya. Ada orang yang memaksakan rumahnya jauh dari masjid dan menuju ke masjid itu gelap. Artinya dia atau orang pada umumnya menganggap kalau dia menempuh jalan ini menuju ke jalan sana, yang menuju ke masjid itu berbahaya karena gelap. Nah, karena gelap itu mungkin ada penjahat, mungkin ada binatang, ya, mungkin ada sesuatu yang bisa menyebabkan dia celaka di jalan tadi, tapi dia tetap turun dari rumahnya menuju ke masjid itu walaupun dalam keadaan gelap. Ya, bebejar ulut di bibir rumah masjid maka parah benar. Merasanya bibir 10 kali langkah dan sampai parah. Berarti dihijab non masjid itu. Jangankan subuh isya, sampai zuhur aja bisa ada turun. Nah, ini dilihat deh. Jadi biar kena di akhirat kena dapat naungan. Kita nih kehujanan nih. Besamujas hujan kada di jalan, besamujas hujan kada. Besamu baju salin kada, ya? Beisi kendaraan kada. Itu masih ada bajunya lagi di hari kiamat kan ada. Nah, ya lah. Habis itu pulang kada ada kenaungan di bawah pohon kada bagana, di dalam rumah kada, di tengah-tengah jalan. Ini orang susah kada kira-kira? Susah apa enggak? Susah. Jalan terus sampai garing, sakit, nyala. Nah, hari kiamat tuh kita bayangkan semacam itu. Panas berjalan aja kamu ke rumah, ya Allah, susahnya. Hujan begitu juga. Nah, ini orang yang selama hidup di atas dunia dia memaksakan untuk turun ke masjid. Nggak pedulilah istilahnya mau panas kah, mau hujan, mau siang, mau malam. Lebih-lebih lagi di waktu gelap di malam hari saat orang yang asik dengan istirahat, tapi dia memaksa dirinya untuk turun ke masjid. Dia itu menandakan kalau dia itu cinta kepada Allah. Itu tandanya dia mau meluangkan waktunya untuk melakukan ketaatan atas perintah-perintah Allah. Sampainya di masjid, pulang di masjid waktu gelap tadi itu. Ini adalah golongan yang kedua yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Pilih pula. Pilih ini antara dua ini, nama Nabi yang nyaman. Berwudukah, ya. Artinya jangan kita meninggalkan ibadah itu di saat kita nyaman, begitu juga di saat kita susah. Sekali puasaan bulan Ramadan hari panas, rancak berwuduk, pokok umur sudahnya. Sekalinya musim dingin, ada bulan suci Ramadan, parai dulu kasih kena kenyamanan kulit. Nah gitu ya. Artinya kita harus ikhlaskan. Lebih-lebih lagi ketika ada usaha, ada capek, ada taab, di sana ada nilai dari Allah. Ini menunjukkan hadis ini. Allah menilai dengan usaha yang susah. Benar-benar pahalanya naungan pada hari kiamat.
Coba pian gambarkan naungan pada hari kiamat tuh kayak apa? Kenalnya kira-kira kadang kayak payung kepala kita ada. Hari kiamat tuh kadang dibayangkan seperti dunia. Naungannya pada hari kiamat itu lebih besar dibandingkan dunia. Naungannya lebih besar dibandingkan dunia. Seandainya pian dapat naungan itu, pian hendak menaungi orang-orang di sebelah kawan. Nah, makanya itu diantaranya kata ulama, beruntung berteman dengan orang soleh. Karena pertemanan dengan orang soleh itu tidak habis hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kita nambah kawan-kawan orang soleh, nang wudunya dijaga, istiqomah dalam ibadah. Orang soleh nang rajin ke masjid, kada pernah ketinggal sholat 5 waktu. Berkawan kita, jangan kawa umpat lawatinya dalam melaksanakan kebaikan. Nah, itu adalah satu keutamaan yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Wa mut'imul ja'i, dan yang ketiga adalah orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, ya, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia tadi itu susah dari segi ekonominya atau mungkin kelaparan, ya, maka hendaklah kita tadi itu memberikan apa yang kita miliki untuk menutupi rasa laparnya mereka. Ya, untuk menutupi rasa laparnya mereka, dikatakan begitu ya. Nah, bahkan dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia diantaranya tidak pernah makan sendiri, tidak pernah makan sendiri Nabi Ibrahim itu. Bahkan beliau itu mencari kawan makan, hendak memakani orang itu kadang 1 sampai 2 kilo berjalan mencari orang itu. Udah makan ke belum? Sudah makan ke belum? Sudah makan ke belum? Nah, di bawah itu dikiawi. Nah, gasan makan, gasan memberi makan. Memberi makan orang ini kada harus orang miskin, kada. Kalau memang harus orang miskin nanti bawah, ya memang orang yang fakir miskin itu lebih afdal. Ya, tapi sekedar kita memberi makan orang lain saja itu juga sudah mendapatkan fadilah atau bisa menjadikan sebab bagi kita mendapatkan naungan Allah nanti di hari. Nah, Rasulullah itu ada Habib Alwi dulu, Habib Alwi Segaf, Alwi bin Segaf, makamnya di Pohon Agung, daerahnya namanya itulah. Nah, beliau itu bilanya sampai jam makan keluar rumah tuh. Nah, keluar rumah sidin bila sampai jam makan tuh keluar pada rumah, di muka rumah tuh lirik kanan, lirik kiri sidin. Siapa ada yang lewat itu tukang beca lewat jauh sidin, kawan ini aku makan sih. Sidin bila makan tuh betalam. Nah, talam itu gasan orang 4, orang 5 cukup. Nah, ada mau sih makan sorangan sepiring doang mau. Nah, jadi nggak ada kita tadi kadang ikut menawari, oi makanan. Menawari aja kalinya. Ada sidin ini disebujur membawai orang makan. Sampai sidin tadi itu meninggal dunia, kada pernah makan sorangan, membawai orang. Jadi sidin dilihat porsinya satu talam itu pesan orang 4, itu pesan makan sidin pagi, siang, malam. Jadi pagi bagi apa? Orang siapa yang mengawani. Siang kayak itu. Sama sembahyang kayak itu ya sidin. Sampai waktu sholat sembahyang kada mau sorangan, keluar sidin lihat siapa ada. Nah, jadi kan itu mengira tukang ojek, tukang beca tuh kayak sidin, sembayangan sidin, siupat di sidin. Ada BP ulun kada bisi tapih, kada bisi ini. Oh sidin aku ada tapih hanya nah. Untung sembahyang pulang lawan di sidin sembahyang dari sidin pulang, wah nyamannya, ya lah. Nah, ini mah orang soleh ini nyaman terus ya lah. Nah, Masya Allah. Ya, artinya memberikan kebutuhan kepada orang yang kada mampu atau orang yang dia tadi itu agar melakukan ibadah. Begitulah. Nah, itu fadilahnya luar biasa. Jadi 3 golongan ini, yang pertama adalah golongan orang yang selalu berwudu, ya, selalu berwudu di dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang berhalangan bagi dia, tapi dia tetap berwudu. Panaskah,
hujankah, dinginkah, atau di manakah kesusahan, maka dia tetap berwudu dan mengerjakan ibadah. Yang kedua adalah orang yang selalu mendatangi masjid. Ya, kada lantaran sorban, kada lantaran jubah, kada lantaran rajin turun ke majelis. Ada orang tuh tukang ojek aja, apa istilahnya wah ini, ojek online kan, ojek. Tapi bila sampai waktu duhur singgah ke masjid sembahyang. Kadang nang pulang ganalnya ini sampai waktu sholat masih di muka TV lagi. Ya lah. Jadi tidak menentukan, yang ianya itu adalah mengamalkan secara istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat. Sama kita pegawai di kantoran kayak itu juga, atau kita pegawai di mana, atau kita di sekolah atau kuliah, atau kita sedang melakukan pekerjaan lah. Dikatakan jangan sampai pekerjaan gawian kita, usaha kita ini meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nanti gantiannya dari Allah lebih besar. Allah akan siapkan. Istilahnya itu bukan naungan lah. Kalau lu bahasa naungan ini biar masih kita paham lagi. Naungan itu kesan apa? Naungan rumah, buai, apartemen. Nah, hanya terbayang ada kolam renangnya. Nah, hanya terbayang tuh ya lah. Ya lah. Hotel diberikan oleh Allah, ada dengan tahan. Jadi sini bintangnya Allah memberi di akhirat. Ganalnya tadi lah. Nah, saat orang merasa kesusahan, pian berisi nyaman kada? Orang sekampungan kada bisi baju, pian ada. Saat orang sekampungan kada berisi duit, pian ada. Nyaman kada? Saat kebalikannya pulang, saat sekampungan orang kebakaran rumahnya, pian kada? Nyaman kada? Ada nyaman aja, ada anak kebakaran itu soalnya. Ini artinya gambarannya, paham? Ada musibah naik kendaraan satu bis, dalamnya orang 199 meninggal dunia karena tabrakan, satu selamat, pian nyaman lah. Nah, ada nyaman aja. Ya kalau artinya itu hari kiamat perbandingan manusia itu bukan 100 dengan 1, tapi dari zaman Nabi Adam sampai di akhir atau sampai hari kiamat manusia ada. Berjuang yang dapat di antara 3 golongan ini nah kayak apa, dapat naungan karena di akhirat. Ya. Musim haji coba kita lihat. Orang yang dapat kuota resmi, dapatlah dia tenda-tenda. Ya kalau dapat di tenda. Di dalam tenda itu ada kasurnya, ada fasilitasnya. Nyaman lah. Ada ini nang kada bertenda musim panas. Dan ada nang sampai mati. Ada yang sampai mati berjalan. Karena di sana tadi itu ya, huru-haranya tadi itu karena hanya beriman sama Allah. Bayangkan pada hari kiamat nanti seluruh manusia, bukan hanya jutaan, dari awal manusia sampai manusia yang terakhir nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu ya, awal. Berjalan ke masjid, malih. Memberi makan kepada orang yang lapar, nah, paling ada ya, memberi makan kepada orang yang lapar. Pilih 3 di antara ini adalah perkara yang bisa membuat kita atau kita mendapatkan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pada hari kiamat. Nah, diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi ini adalah orang yang mendengarkan sabda Nabi tersebut yang kita sebutkan yang tadi. Ya Nabi 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang menjaga wudhunya ketika susah atau ketika musim dingin. Yang kedua, cobalah jangan babandiran.
Yang kedua wal masyi ilal masajidi. Yang kedua adalah orang yang berjalan menuju ke masjid fidzulami dalam keadaan gelap. Yang ketiga kata Rasulullah yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Tiga sahabat Nabi ini mendengar sabda Rasulullah SAW sehingga mereka itu mengharapkan atau mereka itu ingin mendapatkan naungan itu pada hari kiamat. Jadinya berharap mudahan aku termasuk jadinya kepada tiga golongan. Nah itu orang yang baik itu ketika mendengarkan kebaikan dia akan mengazamkan, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu juga. Yang paling kadangnya berdoa Allahumma ja'alna minhum. Nah itu ya Allah mudahan aku termasuk daripada golongan mereka itu. Nah, berusaha apa caranya supaya dapat ini nah kejar Nabi tiga nih nah golongan yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Sahabat Nabi yang pertama bernama Amir al-Mutawaddi al-Makarih. Nah, Amir ini mendengarkan sabda Nabi di antara tiganya memilih, wajahnya aku berusaha untuk berwudu. Pokoknya aku kadang meninggalkan sholat, wudu aku jaga, walaupun di musim dingin yang berat. Aku paksakan diri untuk berwudu. Nah, karena rajulun yuqalu lahu Amir min ahli Madinah. Amir ini orang Madinah. Karena yaskunu bi dhawahiha. Dia tinggal di pesisir-pesisir Madinah. Artinya di pinggir-pinggir di pinggiran daripada kota Madinah. Wa kana fi ayyami syata yashtaddul bard. Ternyata Amir ini menemui musim dingin. Wa yajidun nas masyaqqah shadidah fi isti'malil ma. Dan pada saat itu manusia sangat kesusahan menggunakan air. Hatta inna ahadahum la yamtani'a minal wudu lima yalqahu minal alam. Sampai mereka itu menegah dirinya untuk berwudu karena ketika mereka berwudu mereka merasakan gemetar di badannya, sakit di badannya karena terkena air tadi. Artinya musim dingin banget. Ya. Sehingga banyak orang ini yang kada hendak kena banyu menggigil, bergetar badannya bisa menyebabkan sakit. Ya. Wa amma Amir, adapun Amir, fakana idza hana waktu shalah akhadal ma. Adapun Amir, apabila sudah masuk waktu sholat, maka Amir itu mengambil air. Wa huwa yartajibu min syiddatil barad. Padahal saat itu dingin sangat sangat kuat. Artinya benar-benar ada di musim dingin. Tapi Amir sahabat Nabi itu tetap mengambil air untuk berwudu tadi. Wa yaqulu li nafsihi, dan dia mengatakan kepada dirinya, haunun 'alaika fa inna ma taf'alina dzalika lillah wallahu yuhibbu min 'ibadihi ma yutahammalu fihi al-masyaqqah liridha. Dia mengatakan, mudahkan, jangan sampai merasa berat wahai Amir. Dia mengatakan sama dirinya sendiri, jangan sampai merasa berat wahai Amir. Ambil air wudu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai hambanya yang dia berupaya untuk meraih keridhaan Allah dengan kesusahan. Nah, jadi jangan Amir, biar aja orang pada tapi hendak lawan banyu musim dingin, aku tetap ambil banyu gesan wudu. Kenapa? Karena Allah mencintai di dalam kesusahan hamba untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetap ambil banyu. Summa yasbihul wudu kamilan, sampai dia tadi berwudu sempurna. Kemudian mungkin musim dingin itu bisa sekali-sekali aja pulang, sekali gitu aja. Nah, sekalinya Amir itu berwudu sempurna, berkumur-kumur, basuh hidung, basuh semuanya lengkap. Bahkan isbal dia. Artinya yang sunnah itu bukan hanya sampai siku, misalkan membasuh tangannya sampai daripada pergelangan tangan ini benar-benar sampai bahu tangan ini dia basuh. Wah, si Amir istilahnya kadang berjuang di medan perang, tapi berjuang di dalam melawan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu yawman, sehingga ada orang-orang yang ketemu dengan Amir, mereka mengatakan, ditakuni orang, ma ya'miluka ala hadza wa anta tajid minal alam ma tajid. Amir, apa yang kau lakukan itu, apakah kau tidak merasakan kesusahan atau sakit sebagaimana yang kami rasakan? Kami kan kesusahan musim dingin nih. Kenapa kami lihat engkau ini tetap bersemangat, wudu, sempurna lagi wudunya, tidak seperti apa yang kami. Apakah kau tidak merasakan itu juga sakit itu? Dia mengatakan, Dakartu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingat dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu alal makarih yamhul khataya. Menyempurnakan wudu itu saat musim dingin atau saat sesuatu tidak kita senangi, yamhul khataya, akan menghapuskan daripada dosa-dosa. Berguguran dosa kita dengan air wudu yang ada di anggota kita tadi itu. Wa yarfa'ud darajat, dan kata Rasulullah mengangkat daripada derajat. Emang masuk surga itu kata Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Soleh Tanggul kita. Jersidin, al-jannatu mahibalas, masuk surga itu kada gratis. Itu bahasanya lah, masuk surga itu kada gratis. Masuk bioskop aja bayar biar. Apalagi masuk surga, ya harus ada pengorbanannya, begitu ya, untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat si Amir ini, menyempurnakan wudu itu kata Nabi adalah menggugurkan daripada dosa-dosa dan mengangkat derajat manusia. Farajautu an akuna mimman yughfaru lahu bidzalika. Yang kuharapkan cuma satu, ya Amir, aku ini banyak dosa, sudah banyak kesalahan. Semoga aku tadi ini wudu di musim dingin ini tadi mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Sahabat Nabi kedua yang namanya Khalid, yang pertama Amir, yang kedua Khalid. Al-mashi ilal masajid fi dhulam. Inilah orang yang mengamalkan hadis Nabi yang kedua, yang selalu menuju sholatnya ke masjid walaupun rumahnya dari masjid itu gelap. Mungkin kada segelap zaman sekarang. Zaman Nabi di tengah padang pasir, tidak ada lampu, jarang ada cahaya, tapi dia tetap untuk mendatangi tadi itu masjid untuk sholat di dalamnya, kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nyaman, nyalakan mobil, nyalakan kendaraan, biar mati lampu, sing tarangan lampunya, apalagi lampunya LED, wah ini putih, ya itu pada turun juga ke masjid, bingung gitu. Masjidnya sing tarangan, wah ini masjid ini bagus-bagus, lampunya tarang-tarang, jalanan tarang-tarang, itu pada turun juga ke masjid. Kayak apa hendak dapat naungan di hari kiamat ya nah? Ya tadi nang dihiga rumah tadi masjid, ya kalau sholat aja tadakar hari-hari. As-sholatu khairum minan naum, hari-hari tadakar telinga. Cuma kada turun juga kayak apa hendak mendapatkan naungan pada hari. Ya, betul ya, usahanya sahabat Nabi ini seperti Khalid yang diceritakan. Karena rajulun Khalid dan kana baituhu ba'idan 'anil masjid, rumahnya jauh dari masjid, wa tariq bainahuma wa'ir, dan jalan menuju ke masjid itu terjal, susah. Jadi kita jalan itu apa? Ada mulus, ada aspal. Jadi gambarannya kelang bahari itu ke masjid. Mungkin di sini nah dulu di kampung kita di sini, masjid di mana? Ada sebebutingan, ya di situ datang ke masjid, ada nang berjalan, ada nang bersepeda, jalan rusak, bergelombang. Belum bisa boleh masuk ke daerah Martapura atas, nah jalannya rusak banget tuh. Ya, sampai jamaah itu bertakon, pakai apa pian kesini hidup jalan pakai mobil dulu, rasanya pemuda bang. Artinya apa? Jalan itu munjal di kita bilang Banjar ya, susah. Kalau kita kan nyaman di sini di kotanya, nah nyaman banget masjid, ya Allah. Tuntung adzan di sini masjid situ, pulang adzan terus.
banyak masjidnya, anda kayak apa lampunya, anda kayak apa megahnya masjid tadi. Nah ini si Khalid ini rumahnya pulang menuju ke masjid tadi itu terjal jalannya susah, mudlim, kemudian gelap, ya, la nura fihi, nggak ada cahaya. Waqad yakhafun nas as-suluk fiha lailan. Bahkan manusia kalau sudah jam segitu mau lewat di jalan itu, maka mereka merasa takut. Nah, hari mana sudah istilahnya mau jam 8 malam sunyi sudah di situ, ada lagi yang lewat. Nah, tapi si Khalid ini karenanya hendak ke masjid tetap ingin berjalan walaupun di tempat gelap tadi itu jalan menuju ke masjid. Walam yazal Khalid ya'til masjid di kulli salatin, bahkan dia selalu berjalan menuju ke masjid setiap waktu sholat. Ya lebih-lebihnya tadi di malam hari saat sholat isya dan sholat subuh. Ya. Wa khususan salat al-fajr wal isya wa in kanat lailah mudlima jiddan la yubsirul insanu yadahu amamahu. Bahkan dikatakan apabila sudah berjalan ya, di daerahnya tadi, di jalannya tadi, bahkan tidak ada yang bisa melihat manusia tangan yang ada di depannya. Ada kelihatan tuh bang? Ada kelihatan kayak gelapnya besar kata kelihatan. Nah bila sudah ada cahaya hanya kelihatan biji mata kan bahasa kita ada kelihatan saking gelapnya. Qila lahu ya Khalid ala tusalli fi baitika idza ishtadda dhalam wa khifta ala nafsik. Nah, lalu ada yang mengatakan wahai Khalid, kenapa kamu tuh ada sembahyang di rumah aja? Karena kan gelap banget jalan menuju masjid ini dari rumahmu itu. Dan apakah engkau kada takut lawan dirimu? Coba ada takutan kan? Kalau bina dibegal orang bahasanya, kalau bina ada ular, kalau bina ada apa-apa, ada kuntilanak, ya takutan tadi. Masya Allah, dia di dalam rumah sekarang itu takutan juga. Kenapa jadi kita sembahyang maghrib jauh takutan ke kamar mandi sorangan, hendak berwudu. Nah, takutan dalam rumah seorang apalagi ke masjid. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan jar Khalid, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyirul masya'ina fi dhulami ilal masjid, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan saat malam gelap menuju ke masjid, bin nurid tam yaumal qiyamah, dengan dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya, tetap datang dan Nabi pada lawaninya itu bahwasanya kegelapan ini menuju ke masjid nanti di hari kiamat akan diganti lawan Allah dengan nur cahaya yang sempurna bagi dia pada hari kiamat. Ya. Dia mengatakan fa'abab tu an aku namimman lahu dalikan nur. Aja Khalid, aku berharap mudah-mudahan aku pada hari kiamat mendapatkan cahaya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Istilahnya biar aja di dunia ini kada tapi banyak cahaya di rumahku ini, tapi di akhirat karena Allah berikan cahaya yang lebih terang, yang sempurna. Gitu ya Allah. Nah bahkan Khalid ini setiap berjalan dia satu langkahnya berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alli bihadhihi nur fi qalbi wa nuran fi basari wa nuran inda gadami. Dia berdoa, ya Allah, setiap langkah tadi, ya Allah berikanlah cahaya di dalam hatiku, ya Allah berikan cahaya dalam pandanganku, ya Allah berikan cahaya di kakiku. Ya Khalid tadi, bercahaya di kaki, bapak jadi batis bercahaya. Nah artinya itu bukan bercahaya lampu batis lampu itu kada tapi batis ini karena dijalankan ke masjid tadi lalu dijaga oleh Allah kakinya tadi itu untuk melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang ketiga sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Nah inilah yang sahabat Nabi yang mengamalkan hadis Nabi yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dengan apa? Mut'imul ja'i, dia memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi istilahnya saat mun aku berwudu alih, mun aku sembahyang di masjid terus gelap alih. Nah ketiga memberi makan orang yang lapar.
lapar. Wa kana tsalits sa'at rajulun mutawassi al-hal laisa bihadhihi sa'ah wala mu'diman. Dikatakan saat ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, artinya orang yang mutawassit, orang yang sederhana aja makan cukup. Ya kalau ya kada pernah juga kelaparan, artinya orang yang sederhana aja saat ini. Ya. Karena yuhibbul khair wa yarhamul masakin. Dia ini paling mencintai kebaikan, bila ada kebaikan empat tuh. Dan dia paling cinta dan mencintai kepada orang-orang miskin. Qadiyat mengatakan manid da'ahubban nabi walam yukrim miskinan walam yuhibba miskinan fada'watuhu kadzab. Siapa orang yang bepadah mengaku cinta lawan nabi tapi kada cinta atau kada pandai memuliakan menjaga hati orang miskin, fada'watuhu kadzab, maka pengakuan cinta lawan nabi dusta. Kita lihat riwayat hidup Nabi. Nabi itu boy, bila berdoa pianlah hari-hari Nabi itu berdoa Nabi. Ulun aja kan ada diamalkan doa Nabi itu. Nah, silakan pian kalau imbah ini hendak mengamalkan doa Nabi ini, nah, ulun ijazahkan untuk mengamalkan pian. Apa doa Nabi? Allahumma hyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku karena bersama perkumpulan orang-orang miskin. Adakah yang sanggup berdoa ini boleh? Amalkan juga maghrib pian kabul loh. Ya tamu ada habib doa lu sugih juga aja. Guru aja supaya lu lancar usaha aja. Ada yang berdoa supaya miskin. Nabi kita Muhammad boleh berdoa supaya miskin, hidup miskin, mati miskin ya Nabi. Kenapa? Saking cintanya Nabi lawan orang miskin. Maka jarqadiyat nang kada pandai menjaga hati orang miskin, nang kada pandai memuliakan orang miskin, nang kada menyayangi orang miskin, jangan hendak bapadah cinta lawan Nabi. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan wajala. Bila orang miskin itu mau undang Nabi, lakas Nabi itu datang, himung Nabi itu datang. Ada orang miskin kuli batu, orang tua didatangi sama Nabi. Kenapa Pak? Saya menghaluskan batu yang besar, dihaluskan, dicatuk, dibuat dalam karung, dijual ke pasar. Diambil sama Nabi tangan, hati adabnya Nabi sini Pak. Orang miskin, diambil tangannya sama Nabi, dicium sama Nabi. Oh, Nabi memuliakan orang miskin. Ada pernah Nabi nyium tangannya orang kaya, pejabat-pejabat? Gak pernah. Tapi ketika ada orang miskin nyari rezeki yang halal, dicium tangannya sama Rasulullah SAW. Orang sekarang bakal warga jauh benar, tapi lantaran ninya sugih, tuh si anu tuh yang di Binuang tuh masih bakal warga lawan aku. Wah. Tapi sapupu sekali nang parah, lantaran ninya kada susah, ada singgawian ini. Kayak kada kenal, kayak kada dianggap. Bahkan minta maaf ulang. Kadang saudara gara-gara status ekonomi miskin dan kaya bisa putus tali hubungan saudaranya. Iyalah. Zaman sekarang pulang orang ini banyak yang kurang ajar, durhaka lawan kuitan gara-gara status ekonomi ini tadi. Mak, ulun ni maai begawi maai. Laki ulun begawi juga maai. Anak ulun ni na bayi maai kada ada nang maurus. Bah itu bang dia mamanya. Daripada ulun menyewa babysitter maai. Aku nabian menggaduhakan kena ulun gaji tiap bulan. Kuitan tiga. Bujur kata-kata orang Bahari. Apa orang Bahari? Bila kuitan sugih anak jadi raja. Bila anak sugih kuitan jadi baku. Ya kan? Digaji kuitan. Selama ini itu daripada mak ulun menggaji orang ya bahasanya dek iya ulun gaji. Waduh, kayaknya berbuat baik perlu kuitan tadi. Ikam menapahi kuitan tuh hukumnya wajib. Memuliakan, menghormati kuitan itu wajib. Kenapa jadi kuitan digaji kayak pembantu? Maka salah sedikit anak batuk, mak pian nih dimakani apa tadi anak ulun, diminumi apa anak ulun, dimamahi kuitan.
Nah, julukan maksud dada. Nyawa dulu lagi halus, unda menggenalakap. Unda memakani, unda merawat, unda menyekolahkan. Wah ini anak nyawa unda belum gaduh. Salah sedikit dimamainya pulang. Ayo. Ingatlah, kita ini makanya perlu duduk di majelis ini supaya tahu kita ini lawan diri kita ini kayak apa. Kayak apa Nabi itu mengajarkan kita jangan lantaran masalah. Bahkan dikatakan Nabi bila orang itu tunduk lawan orang miskin, artinya menghormati orang miskin, gara-gara kekayaannya, kesugihannya hilang sepertiga, 2/3 daripada imannya. Nah, bakalan jadi penjilat jangan orang ini cinta terhadap dunia. Jangan ya. Jadi kita harus memuliakan Allah dan Rasulnya. Begitulah, harus memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai status daripada si kaya dan si miskin ini bisa menyebabkan runtuh keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada kisah Sa'ad ini tadi. Si Sa'ad itu tadi visa nanti asaban nas jadbun wagala. Ternyata saat itu terjadi kemarau panjang, tidak ada makanan dan harga makanan mahal. Wah, naik nih jar pulang, plastik naik, baras naik, seraba naik, BBM naik, jarialah. Nah, sekalinya ada tetangganya nang gaji pas-pasan, makan gak tetapi kawa, bahan pokok belarang, gitu ya. Sampai tetangganya ini mungkin ada kawa lagi makan, ada kawa nungkar aja kita, ada kawa makan. Nah, itu yang dialami saat itu ya. Fakharaja Sa'ad ila suq wa ma huma yakfi ahla baitihi ta'aman biyaumain. Saat ini pergi ke pasar membeli bekal makanan gasan mayu 2 hari. Ada duit lebih aja Sa'ad, aku simpan gasan 2 hari ini makan. Tenang dulu aku di rumah aja Sa'ad lah. Fara'a imra'atan ma'hu sibyan. Ternyata di pasar dia melihat seorang perempuan membawa anak. Nah, raja kita melihat nih babinian membawa bayi. Nih, kadang kita melihat ini langsung bersangkaan, tuh anak sewaan itu jar, dia di dulahnya gabian itu dulahnya carian jar. Nah, kita juga deh bersangkaan, ada juga ya Allah. Tak asal bahwa merujuk. Nah, ternyata yang dilihat oleh Sa'ad ini orangnya benar lapar. Jadi dia namun melihat kekanakan tahu pula nang di pinggir-pinggir lampu merah, ada kekanakan, bayangkan tuh anak pian deh Pak, tujuh sudah. Nah, ya lah. Aduh sampai sangkaan ada baik yang akan itu anak orang turun lagi kita mandaknya di situ. Itu ya. Wa ghalaba alaihim ad-dhaif dan wa ghalaba alaihim ad-dhuf ya, dan sangat capek payah sudah dilihat di orang tua bahwa anak ini lapar. Wa hum yabkuna min syiddatil hajah. Anaknya nangis karena apa? Sangat ingin makan, lapar. Nah, fatawaqqaf faqala li nafsihi. Kemudian melihat Sa'ad, "Mah, anak biniku baru makan lubang nih nah." Cuma saat ini berhenti melihat nang nyata ada di hadapan. Pun bini masih di rumah. Siapa tahu ada rezeki yang lain datang pulang. Ini nang di hadapan nih nah. Jelas-jelas sudah kelaparan, jelas-jelas sudah susah. Nah, in ataituhum hadza jaa ahli wa in mana'atuhum halaku. Jadi Sa'ad, amunnya aku julung anak bini kelaparan, amun kada aku julung bisa binasa orang ini, bisa celaka nih kekanakan rumahnya ini. Nah, ya kalau tapi ujar Sa'ad nang nyata ada di hadapan dulu di rumah itu pada tahu urusan Allah enak mah gitu itulah. Tsumma dzakara Allah Ta'ala, dia mengingat firman Allah, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia memberikan makan kepada orang yang dia cintai daripada orang miskin, orang yatim dan orang yang terlantar. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Hanya saja mereka memberikan makan kepada mereka itu karena Allah dan tidak mengharapkan balasan, dan tidak ada mereka itu kecuali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa firman Allah Ta'ala, ya. Fadana minhum, mendekatilah tu saat kepada mereka tadi. Wa dafa'a ilaihim jami'a ma kana ma'ahu, berataan dijulung. Nah, ini gasan dia. Wa raja'a ila baitih farighal yadain
sehingga saat itu pulang ke rumahnya tanpa membawa apapun. Karena membawa apa-apa. Falamma sa'altahu imra'atahu, ketika dia sampai di rumahnya, bertanya saat tadi, "Assalamualaikum biniku." Wah, sedih hati, sudah ada bawa apa-apa. Ujar sa'alathu imra'atuhu. Kemudian pas sampai saat ini kan wani bepadah, kan wani berkisah lawan bininya nambah takon. Apa jar bininya? Falamma sa'alathu imra'atahu akhbaraha faqalat ahsanta ya Sa'ad. Nah, dia mengatakan, ya. Falamma sa'alathu imra'atahu, dan ketika dia istrinya tadi itu berkata, memberikan kabar, faqalat ahsanta ya Sa'ad. Bagus benar Sa'ad hari ini kita. Aja nabi ini bagus benar hari ini Sa'ad atau laki gue hari ini. Fallahu la yudi'u ajra man ahsana. Allah tidak bakal menyia-nyiakan daripada apa yang telah dilakukan daripada kebaikan hambanya. Bingung saatnya nih, apa aja saat maksudnya? Nah, Nabi diri itu pulang tadi bahasanya apa maksudnya? Falamma kana minal ghad, ternyata besok paginya siap sudah nih ada puasaan nih, bahasanya kalau mau makan belum nih kadang-kadang dimakan. Atahu rajul min jiranihi bi ta'amin katsir. Tiba-tiba tetangganya di samping rumah membawa makanan banyak benar. Banyak benar. Wa qala hadza ma arsalahu Allah ilaik. Jadi urang nih, aku disuruh Allah Ta'ala untuk membawa makanan, diberikan isyarat, artinya Allah nak menghendaki nak membawakan makanan. Ini kisah nikah memang banyak nenek. Barakatu maqaddam tahulil masakin, karena sebab engkau lebih mendahulukan orang miskin tadi. Istilahnya Allah mengganti yang jauh lebih banyak lewat caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa kita sangka. Rancak itu bermulut dia boleh rancak itu. Istilahnya rancak aja tuh, ada aja tuh. Rasa-rasa habis saya jawab Bang dulu. Rancak tuh kesan anak, kesan bini Bang. Dulu sekalinya tuh ada nang ke rumah pulang. Nah, alhamdulillah berganti. Nah, begitu ya. Artinya Allah kadang menyia-nyiakan kalau kita ikhlas mengeluarkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana saat yaqulu ma naqasa malun min sadaqatin qad bal yazidullahu wa yubarik fiha. Saat demi Allah aku yakin tidak berkurang sedikit pun apa yang kita sedekahkan, kecuali Allah akan menambah, menggantinya yang lebih baik lagi, dan Allah berkahi di dalamnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua hadirin wal hadirat bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang selalu taat sama Allah, menjadikan kita, keluarga kita, anak kita sebagai orang-orang yang diridhoi, dan menjadi hamba-hamba Allah yang hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa fil niyyati salih jami'a syamil khairat dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على الغى شرفنا فتوب علينا التوبة تغسل كل حوبة لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تفسير والحمد لله في البال والتناني حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم